Cari motong. Iya, tadi aku ngeliat di belakang ini kosong, di belakang sini itu kayak ada bayangan putih lewat gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel AMS Vlog. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membuat video paranormal experience yang part ketiga. Di video sebelumnya aku ditemanin oleh adik aku, dan sekarang tempat di sini sudah kosong karena dia katanya takut. Sebenarnya dia banyak pengalaman, tapi dia takut karena dia udah tidur di kamarnya sendiri di sana yang sering digangguin. Jadi tadi aku udah ajak, tapi dia ketakutan, ya udahlah, kurang tengah ya. Nah, jadi kali ini aku mau bercerita. Kalau misalnya yang cerita aku mungkin videonya akan pendek karena pengalamanku juga udah sedikit. Nah, udah agak banyak sih. Aku kali ini akan cerita satu cerita yang menurut aku cukup seram dan misteri. Nah, jadi waktu kemarin sore itu hujan, di rumah aku hujan. Nah, hujan terus jam berapa ya, jam 5:30-an itu udah terang kan, udah ya masih gerimis sedikit. Nah, saat itu aku baru main handphone kan sama adik aku, main handphone enak-enak lihat YouTube, karena kerjaan aku di rumah lihat YouTube sama apa nggak tahu. Lihat YouTube, terus aku lihat YouTube, terus enak-enak tuh lihat YouTube, tidur di sini enak-enak lihat YouTube. Tiba-tiba ada suara dari genting. Nah, genting aku kan seng ya, jadi kayak dung, langsung suaranya kayak kenceng banget. Dan anehnya yang denger cuman aku, papa aku, dan mama aku. Adek aku dan kakak aku itu nggak dengar, jadi suaranya kenceng banget. Teman-teman tahu seng genting yang banyak seng itu, kalau misalnya kejatuhan benda kan suaranya kenceng banget ya, dung apa teng gitu, nggak tahu lah ya, pokoknya kayak kejatuhan benda. Dan karena di rumah aku musim layangan, mereka kan pada bermain layangan. Nah, bisa juga itu ada layangan yang nunjem. Kalau nunjem tuh gini, cudup. Nah, mungkin yang bermain layangan belum tahu tekniknya, harusnya diulur. Nah, tuh suaranya kenceng banget, wah kenceng banget, pokoknya aku sampai lihat YouTube tuh kaget tuh. Nah, adik aku dan kakak aku itu anehnya nggak dengar sama sekali. Kakak aku tanya, apakah dengar? Nggak dengar. Adik aku tanya, ada apa sih? Adik aku ajak ke atas rumah aku. Aku ajak ke atas, terus dia bilang, apa sih, aku nggak dengar. Aku tanya papa aku dan mama aku. Aku tanya, mak tadi dengar nggak suara kencang banget di genting? Dengar. Nah, itu siapa? Mungkin kalau menurut papa mama aku itu ada layangan yang nunjem ke genting aku. Terus habis dia nunjem itu ditarik lagi sama yang bermain layangan. Anehnya kan di genting rumah aku itu banyak kabel. Nah, harusnya kalau dia udah nunjem dia nggak bisa ditarik lagi, pasti udah nyangkut. Nah, anehnya dia itu bisa terbang lagi. Nah, itu aku juga masih misteri. Terus ada yang biasanya buat ngirim minuman makanan tuh apa sih namanya? Ya pokoknya gambarnya itu yang plastik tapi bahannya ada gambarnya. Kalau ada gambarnya ya mungkin kan dikasih sama editor di samping sini, kalau nggak ada ya aku akan jelasin aja. Nah, itu jadi teman-teman tahu pengirim makanan kalau di ya namanya itu nampan. Nah, teman-teman tahu nampan plastik. Nah, ada di rumah aku nampan plastik itu dia udah rapuh, dia mudah patah. Jadi aku itu cuman col gini aja, dia udah patah. Nah, di situ anehnya ada itu yang jatuh di dekat genting aku, ada itu jatuh di dekat genting aku. Nampannya itu karena udah rapuh, jadi dia kayak jatuh gitu, panjang ya segini lah, udah rapuh di genting aku. Dan misalnya ini genting aku, di sini ada meja. Nah, terus di sini ada rak. Nah, itu nampaknya itu ada di sini gentingnya. Kalau misalnya dia jatuh, pasti dia akan jatuh ke lantai.
nggak mungkin dia akan melompat ke genting terus dia ke lantainya, nggak mungkin kan, logikanya itu gimana gitu. Kalau misalnya dia patah, coklat bahasa Jawa, sorry. Kalau misalnya dia patah tuh, dia pasti akan masuk ke keranjangnya. Jadi kan di sini genting, meja, keranjang, baru nampannya. Nah, kalau misalnya dia jatuh, ada dua kemungkinan, dia akan jatuh ke nampan atau jatuh ke lantai. Nggak mungkin dia bisa lompat ke genting karena jaraknya ya segini lah. Segini jaraknya. Ini jauh loh. Ini kalau di dekat di tanganku ini jauh segitulah. Kalau mungkin di layar kamera mungkin cuma segini. Tapi kalau ini jauh, ini benar-benar jauh. Nah dia tuh kalau jatuh pasti dia akan jatuh ke lantainya, nggak mungkin dia jatuh ke ke gentingnya. Nah itu mungkin yang masih misteri, yang jatuh di genting itu apa? Kemungkinan besar ada layangan sih. Kalau nggak kemungkinan besar, kata papa mama aku itu layangan, tapi aku juga belum tahu. Kalau menurutku sih, aku pikir-pikir juga layangan. Terus pertanyaannya, siapa yang main layangan setelah hujan? Kalau biasanya ya di rumahku itu mereka main layangan itu di lapangan atau di sana dekat rumahku yang ada di sana itu ada SD yang baru dihancurin mau dibangun lagi gitu. Nah di situ kan kerjanya kayak berhenti dulu, baru ada virus corona atau nggak tahu lah ya, berhenti dulu. Mereka main layangan di situ. Nah kalau habis hujan di situ pasti becek. Nah itu kan pasti tempatnya becek ya. Kalau di situ kan masih kayak ada batu-batu. Kalau bekas rumah dihancurin, misalnya ini ruangan ini dihancurin, misalnya ya, janganlah, misalnya dihancurin tuh tembok yang ada di belakang dihancurin sama si bego, robot bego itu, nah dia pasti kan ada runtuhan dari si temboknya itu. Nah di situ pasti akan becek dan banyak tanah. Nah terus kalau di situ biasanya ada juga di jurang yang pernah aku ceritain, jurang di dekat rumahku, ada juga yang mainan layangan di situ. Terus ada juga mungkin dari lapangan-lapangan lain, nggak tahu lah. Itu kalau misalnya dia udah jatuh ke genting aku, dia nggak akan bisa ditarik lagi karena banyak kabel dan berbahaya. Nah itu juga masih misteri, apakah itu layangan atau si nampannya itu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat cuplikannya si nampan itu patah, ini dia cuplikannya. Teman-teman, tadi di atas rumahku ada orang yang melempar gitu di genting rumahku, dan tadi setelah itu aku cek teman-teman, itu dia jatuhnya ini. Nih big like ya. Nih jatuhnya ini kayak gini. Padahal ini tempatnya itu di sini loh. Nih di sini dia patah. Oke tadi mana jatuhnya? Pokoknya itu tadi patahannya ini. Nah ini patahannya ini. Emang udah rapuh. Tapi tadi aku dengarnya tuh di atas genting, di area sini. Bukan itu. Di situ emang ada layangan. Tuh ada layangan. Tapi tadi aku dengar ada orang naik di genting aku di sini. Nih di sini. Ini udah paling ujung di situ. Tadi aku dengar ada orang di situ beneran. Ada orang. Enggak, suaranya itu kayak suara ini diinjek-injek gitu. Tapi anehnya, dia kan jatuhnya tadi di sini ya. Nah, dia tadi jatuh di sini dan terus aku pindah di sini. Kalau misalnya dia jatuh di sini, dari sini, masa dia bisa loncatnya ke genting lalu ke sini? Logikanya gimana, bro? Masa dia mantul gitu di sini ada apa? Dia kalau patah itu masih jatuh ke sini. Iya, tapi anehnya dia jatuhnya tuh ke sini, bro. Ke sini. Tuh aku masih misteri, bro. Ya, kalau aku naik ya. Oke, aku udah ada di atas. Ini licin. Tadi habis hujan. Jangan, bro. Nah tadi enggak. Nah di sana aku dengarnya tadi di sana. Jangan ikut di sana aku dengar. Nah itu ya, kelihatan di bagian ujung situ kelihatan ya. Aku dengarnya itu dari situ, dengar dari tetangga aku yang sini. Nah dari situ
Nih aku nggak tahu ada apa. Ada kabel guys, bahaya. Oke, jadi aku masih belum tahu di sana nggak ada Mikanya itu genting putih itu kelihatan ya. Nah tapi aku dengarnya tuh dia nginjaknya di situ deket parabola situ. Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Nah itu tadi cuplikannya, ada nampan warna merah kan, dia jatuh gitu. Terus tiba-tiba pas aku taruh di keranjangnya, tiba-tiba dia itu kayak misalnya ini keranjangnya apa ya, misalnya ini keranjangnya ya, nih misalnya di sini keranjangnya. Nah di sini itu ada nampannya, di atas sini itu ada nampannya. Nah nampannya itu ada di atas sini, dan di sini bawahnya masih ada barang-barang yang nggak kepake, kayak kalau di tempat gudang di sini masih ada barang-barang yang nggak kepake tuh, masih ada sela-sela sedikit. Nah anehnya pas aku nggak tahu, tiba-tiba itu tanganku kayak mau kesini sendiri gitu. Jadi tanganku itu mau masukin si apa sih pecahan nampannya itu kesini. Terus pas aku cari itu pecahan nampannya nggak tahu keselip kemana. Aku udah geledah-geledah, liatin itu nggak ada warna merah sama sekalipun dengan si nampannya itu. Terus aku patahin lagi karena dia rapuh banget, dan di videonya juga ada patahannya kan, dia aku patahin tek gitu. Nah mungkin ceritanya itu aja, cerita dari aku ya, mungkin itu aja, dan masih misteri juga. Aku juga nggak tahu siapa yang mainan layangan. Kalau pikiran aku ya itu pasti orang mainan layangan sih, karena dia nunjem deng terus ke genteng, ini gentengnya dem dia nggak bentul sih, nunjem gitu. Tapi di situ banyak kabel dan nggak mungkin mereka bisa menariknya kembali. Di atas rumahku di situ juga ada layangan yang udah nyangkut. Dan ini aku mau sambung ceritanya tadi, sorry kepotong, yang nampannya tadi dari cuplikan tadi. Nah di atas nampannya itu kan ada genting, di atas tandon ada tandon warna biru tua kan di situ. Nah di atas tandon itu kan genting. Nah aku udah coba lihat dan aku liatin cuplikannya itu dia tuh aku denger kayak ada suara si bahannya itu plastik kayak nampan itu. Jadi bahannya plastik dan dia tuh kayak tertek kayak ada orang naik. Teman-teman tahu genting plastik yang dia lengkung-lengkung gitu kan, teman-teman tahu loh itu. Nah itu kalau diinjek kan suara atau mika. Nah mika yang ya mika itulah. Itu kalau bukan mika cover untuk fotokopi ya, mika yang biasanya dipakai untuk menutupi ventilasi udara yang di AC kayak gitu. Nah suaranya persis banget kayak gitu, jadi kayak kretek. Terus aku buru-buru turun untuk ambil kamera handphone, terus aku ke atas ajak adik aku rekam. Nah mungkin itu aja nih di akhir video sebelum ditutup ini. Tiba-tiba adik aku mau ikut ya, nih silahkan sini. Nah teman-teman, jadi di sini udah ada adik aku ya nih. Jadi mau cerita ya, tadinya dia nggak mau ikut, terus pas aku cerita tadi aku cut sebentar, adik aku berpikiran mau ikut ya. Silahkan mau cerita ya. Ini ceritaku itu tadi pagi. Tadi pagi aku tuh bangun jam 6. Nah, ini nggak ngelihat penampakan, cuman ngedenger aja. Nah, jadi tadi kan aku habis bangun, terus aku Bentar. Sorry motong. Iya. Tadi aku lihat di belakang ini kosong, di belakang sini itu kayak ada bayangan putih lewat gitu. Tadi aku gini kan, gitu kan, kayak tadi diam gini, gitu kan, ada bayangan putih lewat. Tidak tahu siapa, dan ini aku udah mulai agak merinding juga. Ini tuh jam berapa? Nih jam 22.33, kelihatan kan? Jam 22.33 malam. Udah agak merinding ya kita di kamar. Silahkan lanjut cerita. Oke, tadi pagi aku ngerjain tugas
sekitar jam habis bangun tidur lah ya. Habis bangun tidur itu aku buat konten ya, buat video ya. Enggak. Bangun tidur aku langsung minum dulu. Habis minum tuh aku langsung ambil buku, langsung kerjain tugas aku. Nah, pas aku ngerjain tugas aku itu ngedengar suara kayak orang garuk-garuk tembok kamar aku. Jadi itu kayak suaranya tapi Kayak lebih gini ya, keras. kayak gini ya. Kayak gitu. Iya. Tapi lebih keras lagi, kayak suaranya itu kayak gini. Diteketin dong. Beda sih, kayaknya suara garukan tangan gitu aja di kamar aku. Dan tadi aku sempat videoin, tapi itu aku videonya di WA jadinya nggak kesimpen. Nah, aku mau kirimin ke teman aku, tapi kok gagal terus aku hapus. Dan aku dengarnya itu 2 kali. Pertama di tembok aku yang sebelah kanan, yang kedua di tembok aku yang di luar. Sebenarnya nggak terlalu serem sih. Aku punya 2 cerita lagi, tapi tuh aku takut nyeritainnya. Nggak apa-apa, cerita aja. Oh ya udah, karena aku punya 2 cerita, aku ceritain satu aja karena aku udah takut. Soalnya Di part yang selanjutnya aja ya, part keempat ya mungkin ya. Berani nggak? kalau misalnya aku masih tidur di kamarku, aku nggak bakal berani ceritain ini karena takut mengganggu sosoknya itu. Nggak apa-apa cerita. Nggak mau. Wah, dia benar-benar takut. Nih ciri-cirinya aja, mungkin aku tahu, aku akan ceritain ke teman-teman. Nggak usah. Wah, dia takut, benar-benar takut ya. Oh iya, telat. Oke, ini ceritanya tadi kan aku itu tidurnya itu masih sama kakak aku, tapi Dulu. bukan masih sama kakak aku, tapi aku sekarang udah tidur di kamar aku. Sebenarnya aku nggak terlalu berani karena itu aku orangnya cemen, penakut banget. Kau nih aku. Buruan lah cerita, woi. Aduh, aku gugup nih, aku takut nanti kalau diambilin lagi. Kemarin tuh aku nggak bisa. Berdoa sebelum tidur, berdoa. Oh, aku kira sekarang. Ya udah, aku berdoa dulu. Ya Allah, tolong ya Allah, semoga aku enggak diganggu sama hantu pas tidur ya Allah. Amin. Oke. Udah nggak usah dideketin suaraku juga. Waktu Ini beneran. Tadi aku kan mainan ini. Magnetan. Aku tadi mainan itu dari aku yang ini. Tadi dia kayak nunjuk ke bawah ke sini. Ini di sini di deket kamera. Malah ditunjukin, ngapain sih? Ini di sini tadi jari aku yang ini kan. Aku taruh di atas lutut gitu. Nih, misalnya ini lututnya gini ya. Tuh dia tiba-tiba nunjukin ke arah situ gitu. Aku nunjukin, kayak nunjuk ke arah situ gitu. Tiba-tiba dia kayak gini, set. Aku nggak tahu kenapa. Banyak misteri, agak banyak gangguan ya kali ini ya, syuting kali ini. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Nah, waktu malam itu aku itu penakut banget. Jadi aku kalau tidur di kamar aku Penakutnya itu sampai banget gitu ya. Jadi kalau aku tidur di kamar aku itu pasti nggak terlalu berani lah. Kalau aku udah ngomong di dalam hati aku, kalau aku takut, aku kabur masuk ke kamar kakak aku, langsung tidur. Jadi kamarnya dia itu kan ada di situ ya. Nih, tembok putih dan sebalik tembok itu. Dia punya rencana kalau misalnya dia ketakutan, dia langsung lari buka pintu ini, langsung tidur di samping aku. Bagus sih. Kalau ketakutan, kalau nggak takut ya jangan. Ya, nah tadi malam aku dengar suara. Kalian tahu nggak sih suara jam kalau bentar? Loh, adek jangan gitu. Aku udah mulai merinding nih, udah jam 10:30. Ini silakan. Jam berapa ini? Kalian tahu kan suara? Guys, mati. Gelap, euy. Kalian tahu? Action.
kalian tahu kan suara jam itu kayak gitu. Kamu jangan kero-kero beneran ini Iya, iya, ceritanya, iya. jangan main-main. Iya. Ini action. Nah kalian tahu kan suara jam itu kayak Ya pokoknya gitu lah. ya kayak gitu. Nah aku tadi malam itu dengar, dan aku sebelum dengar itu aku berpikiran kalau kok mas ada suara jam, padahal di kamar aku itu sama sekali nggak ada jam. Sedangkan di ini kamar aku kan, terus di sini kayak ada lorong, sedikit lorong gitu untuk menuju ke kamar kamu. Bukan lorong sih, kayak jalan gitu untuk menuju kamar kamu. Nah kayak gitu. Nah di samping jalan situ itu ada tembok, dan tembok itu adalah ruang tamu. Nah jarak ruang tamu sama kamar aku itu jauh, nggak jauh sih, dekat, tapi jamnya Nggak mungkin kedengaran sih. Cuy, jangan gitu loh, Dek. itu lightingnya Nggak apa-apa. itu. Kita jangan ngono kuwi. Iya. Action. Nah Hari suara- ini oh, juga bareng sama action. Nah, Angel, action. kalian tahu kan jam di ruang tamu aku itu jaraknya itu Mereka jauh. nggak tahu dong. Maksudnya temboknya paling jauh, pokoknya jamnya itu ditempelin di tembok paling jauh, dan nggak mungkin kedengeran sampai kamar aku. Nah sebelum itu aku belum kepikiran sama sekali. Itu aku dengar suara jam kayak gitu, tapi suaranya itu aneh. Kenapa? Karena suaranya itu mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Itu keulang-ulang terus sampai itu aku takut. Dan aku setelah ngedenger itu aku kepikiran, astagfirullah. Kan di samping di depan kamarku itu kan kamarnya mama. Nah, kamarnya mama itu ada jamnya. Nah, jamnya itu dekat sama kamar aku, pantesan. Ternyata di situ ada jam, dan aku itu ngepikir, walah ada jam ternyata gitu. Di kamar aku itu sama sekali nggak ada jam, bahkan handphone aja sampai nggak ada, jadi nggak ada waktu. Kalau mau lihat jam itu harus keluar dulu ke ruang tamu buat lihat. Nah itu aku kepikiran, oh suara jam. Terus aku setelah beberapa menit kemudian aku tanya sendiri sama aku, loh kok bisa ya suaranya bisa dekat ngejauh. Jadi suaranya itu dari jauh banget sampai aku itu nggak kedengeran, terus deket, habis deket itu ngejauh lagi, kayak gitu keulang-ulang terus gitu. Oke, itu aja. Dan satu lagi itu aku nggak berani ceritain karena takut mengganggu. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video aku dan adik aku untuk paranormal experience untuk part yang ketiga. Jangan lupa ditekan tombol subscribe di bawah, like juga, share dan komen. Terakhir nama aku Rohim dan ini Halimah. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah.